Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas Tsukiga Michibiku atau sering dikenal dengan Tsukimichi. Seperti biasa gue tuh bakal bahas dari sisi web novelnya. Gue bakal bahas lanjutan anime Tsukiga Michibiku berdasarkan web novel chapter 156 sampai chapter 160. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Saat ini, Hibiki tuh lagi berhadapan melawan Io. Dan dia tuh benar-benar didesak sama kekuatan dan pasukan dari Io. Walaupun gitu, dengan perkembangan yang Hibiki alami, Hibiki ini entah kenapa yakin kalau dia tuh bisa ngalahin Io kalau pakai kekuatan penuhnya. Di saat terdesak, tiba-tiba muncullah pria kulit putih yang tiba-tiba masuk ikut dalam pertarungan. Hibiki melihat kekuatan pria itu. Hibiki tahu kalau pria itu sangat kuat, bahkan mampu menahan segala serangan dari Io. Hibiki di sini kaget dengan kekuatan pria itu. Hibiki aja kesulitan dalam menghadapi Io, tapi ternyata pria itu bisa dengan mudah menahan serangan dari Io. Hibiki sampai saat ini, dia tuh bisa bertahan dari serangan Io, itu semua karena dia tuh dikasih pedang sama Mio dan Beren. Pedang itu sangat hebat, dan Hibiki juga udah mikirin strategi untuk ngalahin Io pakai pedangnya itu. Tapi pada akhirnya datanglah pria kulit putih. Saat ini, Hibiki dibawa sama Shiki untuk menjauh dari medan pertempuran. Hibiki di sini heran karena Shiki tuh malah mengevakuasi dirinya dan bukannya bantu Makoto. Oh ya, Hibiki tuh di sini masih belum kenal sama Shiki dan Makoto. Tapi gue tetap bakal manggil mereka tuh dengan nama Shiki dan Makoto. Ketika melihat pedang Hibiki, Shiki di sini bilang kalau pedang itu dibuat dari roh angin dan itu termasuk salah satu dari eksperimennya di masa lalu. Shiki juga tahu kalau itu adalah pedang yang berasal dari perusahaan Kuzunoha. Shiki di sini memperkenalkan dirinya dan dia tuh pakai nama Larva. Dan tentunya wajah Shiki saat ini tuh pakai wajah tengkorak atau undead. Gak lama mereka tuh dihadang sama monster Centaurus dan Minotaurus. Hibiki di sini mau melawan monster-monster itu, tapi Shiki di sini menghentikannya. Shiki bilang kalau dia tuh nggak mau kalau Hibiki terluka, jadi dialah yang bakal mengurus monster-monster. Hibiki di sini ngotot mau ikut bertarung. Shiki di sini tegasin kalau Hibiki terus ngotot, maka Shiki bakal membunuh semua party Hibiki. Shiki bilang dalam perjanjiannya dengan Dewi, keselamatan tuh hanya untuk pahlawan. Sedangkan partinya, Shiki tuh nggak punya kewajiban melindungi party Hibiki tetap hidup. Hibiki di sini terdiam. Dia tuh nggak ngerti kenapa Dewi mengirim orang berbahaya ke negara Limia. Hibiki pun membiarkan Shiki untuk mengatasi monster-monster. Hibiki juga di sini penasaran sama kekuatan dari Shiki. Shiki di sini mulai pakai kekuatan cincin berwarna merahnya. Bisa dibilang kekuatan cincin itu adalah buff kekuatan. Dan saat ini Shiki tuh mengaktifkan step 1 sampai 4. Intinya itu adalah buff. Jadi Shiki ini dikasih cincin yang berisi kekuatan Makoto. Dan Shiki itu bisa pakai kekuatan tersebut. Step 1 sampai 4 adalah buff. Step pertama itu buff penguasaan sihir. Sedangkan step 2 adalah peningkatan tubuh. Step 3 adalah peningkatan kekuatan sihir. Dan step keempat adalah peningkatan item-item. Nah, Shiki di sini langsung menyerang, tapi berhasil ditahan dan dihindari sama musuh. Centaurus saat ini mulai pakai serangan panahnya, tapi panah-panah itu langsung jadi debu. Minotaurus saat ini pakai kapaknya. Shiki di sini nggak menghindar dan dia tuh membiarkan kapak itu kena bahunya. Karena Shiki di sini udah pakai buff, tentunya serangan itu bukanlah apa-apa bagi Shiki. Minotaurus di sini kaget dengan apa yang telah terjadi. Di sisi lain, ketika bertarung melawan Io, Makoto juga mengamati pertarungan Shiki yang gak jauh dari dia. Makoto melihat kalau Shiki tuh di sini berhasil mengubah Minotaurus dan Centaurus menjadi debu. Io di sini mulai bergerak pakai kekuatan sarung tangan. Sekarang tinjunya tuh ngeluarin api.
Iyo saat ini terus menyerang, tapi itu bukanlah masalah bagi Makoto. Makoto di sini ngasih peringatan lagi. Makoto bilang sebaiknya Iyo langsung mundur, dan Makoto tuh mau kalau Iyo menyudahi peperangan. Tentunya hal itu ditolak sama Iyo. Iyo tuh bakal terus bertarung sesuai perintah dari Raja Iblis. Iyo di sini bilang kalau Makoto nggak serius, maka Makoto tuh nggak akan pernah bisa ngalahin dia. Dalam hati Makoto, dia tuh nggak perlu nunjukin semua kekuatan miliknya. Apalagi saat ini juga ada seorang pahlawan. Makoto mau seminim mungkin untuk pakai kekuatannya. Makoto juga saat ini tuh ngasih perintah kepada Shiki. Oke, saat ini adalah sudut pandang dari Iyo. Iyo ini melihat kekuatan Shiki yang menghadapi para bawahannya. Iyo di sini tuh mau membantu bawahannya, tapi hal itu mustahil karena dia tuh saat ini ditahan sama Makoto. Makoto di sini tegasin lagi, misinya saat ini tuh hanyalah menyelamatkan pahlawan. Selain itu, dia juga mau kalau para iblis tuh mundur dari Stellaport. Tujuannya hanya itu, jadi Makoto tuh mau kalau Iyo segera mundur, supaya nggak usah terjadi pertarungan yang nggak penting. Makoto juga di sini bilang kalau dia tuh nggak akan pernah menunjukkan kekuatan seriusnya kepada Iyo. Makoto saat ini masih belum tahu siapa aja di masa depan yang bakal menjadi musuhnya. Makanya Makoto tuh nggak bakal pernah serius. Mendengar itu, Iyo tuh di sini mencerna kata-kata Makoto. Iyo curiga kalau Makoto juga bertentangan dengan pahlawan. Makoto saat ini tiba-tiba menekuk lututnya, dan tiba-tiba di sebelah kakinya tuh muncul benda berbentuk seperti kotak. 4 benda ditembakkan dari kotak itu. Iyo di sini menghindar, tapi peluru-peluru itu balik lagi dan mengarah ke Iyo. Iyo pun terpaksa menahan pakai tangannya. Di sini terdengar ledakan. Iyo ngerasain panas dan ada juga sedikit tekanan seperti shockwave akibat dari ledakan itu. Gak lama dada Iyo juga ditusuk sama 2 pisau. Makoto di sini penasaran sama lokasi dari jantung Iyo. Iyo di sini refleks dan dia tuh langsung ngelepasin kedua pisau itu. Saat ini, Iyo digempur sama banyak serangan proyektil maupun tusukan. Iyo di sini ngerasain kekuatan gila dari musuhnya kali ini. Tapi walaupun gitu, serangan-serangan itu masih belum bisa membuat Iyo terjatuh. Iyo tuh punya kekuatan penyembuhan dan regenerasi yang sangat luar biasa. Saat ini Makoto melompat ke udara. Iyo di sini ngerasain kalau sekarang adalah kesempatan untuknya. Ketika terlihat mau turun untuk menyerangnya, Iyo di sini langsung melakukan sebuah tendangan, tapi itu nggak mengenai siapapun. Iyo di sini terkejut karena melihat Makoto mengambang di udara. Makoto dari udara, dia tuh langsung menendang punggung Iyo dengan sangat keras. Iyo saat ini sangat kesakitan, tapi walaupun gitu saat ini, tangan kiri Iyo berhasil meraih leher Makoto. Di sisi lain, Hibiki saat ini sangat terkejut melihat Iyo didesak. Hibiki nggak nyangka dengan kekuatan gila milik Makoto. Singkatnya, Hibiki juga melihat leher Makoto tuh dipegang sama Iyo. Hibiki di sini menyuruh Shiki untuk membantu tuannya, tapi Shiki di sini menolaknya. Shiki tegasin kalau tuannya tuh nggak butuh bantuannya. Sesuai perintah Makoto, Shiki pun saat ini melepaskan step ke-7 atau langkah ke-7, atau lebih tepatnya gerbang neraka Mistempel Niflheim. Hibiki saat ini ngerasain kekuatan yang sangat luar biasa dan jangkauan kekuatannya tuh sangat luas. Sihir Shiki itu adalah sihir di bab area yang sangat luas, jadi musuh tuh bakal melemah selama dalam jangkauan sihir Shiki. Hibiki juga di sini melihat kalau Makoto dipukuli sama tinju dari Iyo, tapi ternyata itu bukanlah apa-apa di hadapan Makoto. Makoto saat ini masih bisa berdiri. Iyo di sini terkejut karena ternyata serangannya tuh masih belum bisa melukai Makoto. Di sini Iyo juga nunjukin item mawar, atau lebih tepatnya Roshigen. Dengan item itu, si pengguna bakal mendapatkan peningkatan kekuatan yang sangat luar biasa, tapi efeknya tuh adalah kematian. Iyo di sini bilang ada ratusan iblis di Limia yang saat ini tuh membawa Roshigen. Itu artinya para bawahan Iyo tuh dari awal emang udah siap untuk mati. Iyo di sini mengakui kalau Makoto adalah ancaman yang nyata. Jadi mau gak mau kalau dia tuh harus memakai Roshigen. Kekuatan Iyo saat ini meningkat drastis. Makoto di sini jelasin, saat ini para bawahan Iyo tuh melemah karena efek area dari kekuatan milik Shiki. Di sisi lain,
Hibiki saat ini sangat terkejut ketika mengetahui bahwa para iblis ternyata membawa Roshigin untuk menyerang Lemia. Itu artinya para iblis itu memang berniat untuk melakukan pembantaian dalam rangka membunuh Hibiki. Hibiki di sini nggak mau membiarkan pembantaian dan dia tuh mau membantu pasukan lain. Tapi sayangnya Hibiki dan yang lainnya tuh nggak bisa keluar dari penghalang yang udah diciptain sama Shiki. Shiki tegasin kalau tugasnya tuh adalah melindungi pahlawan. Jadi dia tuh nggak mau membiarkan Hibiki pergi ke medan pertempuran. Hibiki di sini tetap ngotot. Shiki di sini bilang kalau Hibiki mau nyelamatin orang-orang, maka Hibiki tuh cuma harus menghancurkan penghalang yang udah dia buat. Dan setelah itu Hibiki tuh bisa pergi secepatnya. Tapi kalau Hibiki nggak bisa, maka Hibiki tuh nggak mungkin bisa menyelamatkan siapapun. Shiki di sini nggak berniat untuk bebasin Hibiki. Walaupun kalau misalnya Hibiki tuh bisa ngancurin penghalang, Shiki tuh bakal buat penghalang yang baru supaya Hibiki tuh nggak bisa kabur. Di sisi lain, Shiki saat ini mengamati pertarungan tuannya. Walaupun Io udah pakai Roshigin, Shiki yakin kalau tuannya tuh baik-baik aja karena punya pertahanan yang sangat kuat. Saat ini, Hibiki tuh terus mencoba untuk menghancurkan penghalang, tapi dia tuh ternyata nggak bisa. Sampai akhirnya dia tuh terjatuh dan pingsan. Saat ini, jiwa Hibiki tiba-tiba terbangun di suatu tempat yang aneh. Perasaan yang Hibiki alami sama seperti ketika dia bertemu Sang Dewi. Saat ini, Hibiki tuh mendengar suara seseorang tanpa nama. Hibiki di sini nggak tahu siapa dan dari mana asal suara tersebut. Tapi intinya, suara itu bilang kalau Tomoki juga pernah datang ke tempat ini. Suara itu ngasih tahu kalau Hibiki tuh harus menjawab beberapa pertanyaan yang bakal dia kasih. Bisa dibilang saat ini tuh kayak ujian. Suara itu ngasih tahu bahwa hasil tes yang Hibiki lakuin tuh sama kayak Tomoki. Suara itu salut karena para pahlawan tuh punya kekuatan yang layak. Hasil tesnya adalah Hibiki tuh mendapatkan warna hitam, yang artinya adalah warna maha kuasa. Suara itu ngasih tahu kalau dia tuh bakal memberikan kekuatan luar biasa pada Hibiki. Tentunya akan ada pengorbanan yang sebanding. Hibiki di sini masih diskusi sama suara tersebut. Hibiki tuh di sini tertarik dengan kekuatan untuk mengulang masa lalu. Suara itu bilang, harga untuk kekuatan yang bisa mengulang masa lalu tuh sangat berat. Dan harganya adalah Hibiki tuh bakal mati di usia 30 tahun. Bahkan setiap Hibiki pakai kekuatan itu, maka umur Hibiki tuh bakal berkurang 1 tahun. Hibiki dan suara itu masih diskusi. Suara itu bilang kalau Hibiki mau kekuatan kembali ke masa lalu, sebenarnya Hibiki itu bisa mengantisipasi efek pembatasan manusia. Cuma masalahnya Hibiki itu harus menjadi undead atau sesuatu yang gak terikat sama umur. Singkatnya roh Hibiki ini kembali ke tubuhnya. Suara itu terdengar kecewa karena Hibiki itu gak memilih kekuatan untuk memanipulasi sebuah waktu. Kekuatan yang dipilih Hibiki adalah mengubah kepercayaan orang-orang tuh menjadi kekuatannya. Efek penggunaan kekuatan itu cuma mengurangi kekuatan sihirnya. Suara itu sangat kecewa pada Hibiki. Di sisi lain, Hibiki saat ini menghancurkan penghalang dari Shiki. Shiki terkejut karena perubahan kekuatan yang tiba-tiba dari Hibiki. Gak lama terlihat juga datanglah Sophia. Di sini Makoto tuh ngasih tahu kalau dia tuh baik-baik aja. Shiki saat ini bisa fokus untuk melindungi pahlawan. Karena perintah, Shiki pun menuruti perintah Makoto. Saat ini, pertarungan Makoto melawan Io sangat sengit. Makoto di sini ingat sama kata-kata Mio yang mengajari dia cara-cara bertarung yang baik. Dengan kekuatannya, Makoto saat ini berhasil memotong bahu kanan Io dengan tangan kanan miliknya. Io juga di sini langsung melempar Makoto dan menendang Makoto. Walaupun gitu, Makoto tuh udah berhasil menghancurkan kekuatan Roshigin. Io di sini terkejut karena Makoto bisa menggagalkan kekuatan Roshigin. Makoto di sini bergerak dengan cepat karena dia tuh gak mau menghadapi Io dan Sophia secara bersamaan. Makoto saat ini melihat Sophia di udara dan Sophia ngasih bab untuk dirinya sendiri. Kilatan cahaya saat ini tiba-tiba muncul ke arah Makoto, tapi itu masih belum bisa melukai Makoto. Sophia saat ini akhirnya ada di hadapan Makoto. Dia tuh menganggap kalau Makoto adalah penghalang, makanya dia tuh mau menghabisi Makoto. Gak lama datanglah satu lagi yang gak diharapkan sama Makoto, dan dia adalah Rona. Makoto di sini ngerasa kalau dia tuh saat ini lagi sial.
Alasannya karena harus berhadapan dengan musuh-musuh yang punya kekuatan yang gila. Ketika melihat Makoto, tentunya Rona tuh langsung tahu kalau itu adalah Makoto. Rona di sini nanya kenapa Makoto tuh bisa ada di Limia. Iyo dan Sophia kaget ketika mendengar bahwa Kuzunoha terlibat. Iyo di sini ngasih tahu kalau Makoto tuh telah membuat perjanjian pada Dewi. Perjanjiannya, dia tuh bakal menyelamatkan Hibiki dan bakal mengusir para iblis dari Stellaport. Sophia di sini nggak nyangka ternyata Makoto tuh adalah beneran pion Dewi. Makoto bilang dia tuh cuma membuat beberapa perjanjian dan dia tuh bukanlah pion hanya karena membuat beberapa perjanjian. Rona juga di sini mempertanyakan kenapa Makoto tuh melawan ras iblis. Padahal Makoto tuh janji mau bertemu sama Raja Iblis. Makoto bilang dia tuh nggak pernah berniat untuk melawan ataupun membunuh para iblis. Makoto di sini tegasin kalau perjanjiannya sama Dewi adalah menyelamatkan Hibiki dan mengusir para iblis dari Stellaport. Kalau ras iblis menghalangi itu, tentunya Makoto tuh harus melawan mereka. Setelah banyak mengobrol, Rona di sini bilang kalau dia tuh bakal membantu Makoto untuk berbisnis di wilayah iblis. Selain itu, Rona juga janji nggak bakal ganggu bisnis Makoto di wilayah manusia. Makoto di sini tegasin lagi kalau dia tuh punya janji sama Dewi. Rona bilang permusuhan Makoto saat ini tuh adalah tindakan yang bodoh. Saat ini, Makoto tuh mustahil menang jika menghadapi Rona, Iyo, dan Sophia. Makoto di sini bilang kalau itu nggak masalah. Makoto tuh bisa melawan semuanya. Iyo juga di sini ngasih tahu kalau omongan Makoto bukanlah omong kosong. Iyo di sini mengakui Makoto. Iyo juga di sini ngasih tahu kalau kekuatan Roshigin tuh telah digagalkan dan dihilangkan sama Makoto. Sophia di sini tertawa. Sophia tuh saat ini akan serius menghadapi Devil Makoto. Jadi, Sophia tuh di sini memanggil Makoto dengan sebutan Devil atau lebih tepatnya adalah iblis. Sophia di sini mulai bergerak untuk menyerang. Makoto dan Sophia saat ini saling adu pukul. Sophia di sini terkejut karena Makoto ternyata bertambah kuat. Sophia juga terkejut karena Makoto tuh sekarang bisa berbicara bahasa manusia. Makoto saat ini ngeluarin sihir kebiru-biruan. Makoto ngizinin Sophia untuk segera ngeluarin serangan andalannya. Saat ini, pedang Sophia dibalut cahaya dan itu mulai menghantam Makoto. Serangan itu bertabrakan dengan sihir kebiru-biruan yang ada di sekitar Makoto. Sophia di sini terus menebas Makoto, tapi ternyata masih belum bisa menembus Makoto. Sophia di sini sangat terkejut karena Makoto punya pertahanan yang sangat gila dan Makoto tuh sangat sulit ditembus. Makoto di sini ingat sama wajah Mio, Tomoe, dan Shiki. Jadi sama kayak Sophia, para bawahan Makoto juga sangat terkejut dengan pertahanan Makoto. Makoto di sini jelasin metode yang dia pakai dalam membuat pertahanan, tapi itu sangat sulit dimengerti sama orang-orang. Bahkan Rona bilang kalau itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Rona tuh nggak ngerti kenapa Makoto bisa ngeluarin kekuatan yang sangat gak masuk akal. Makoto di sini balik menyerang pakai sihir kebiru-biruan yang ada di sekitarnya. Tinju dari sihir Makoto pun saat ini mengarah kepada Sophia, tapi Sophia tuh dengan cepat menghindari tinju itu. Seperti yang kalian lihat di ilustrasinya, sihir kebiru-biruan Makoto tuh berbentuk seperti kayak golem. Jadi Makoto tuh sekarang bertarung pakai itu. Saat ini, di sekitar Sophia ada bola berwarna merah. Saat itu sesuatu yang mirip seperti laser tuh mengarah kepada Makoto. Tapi itu dihentikan Makoto pakai sihir golemnya. Sophia kaget karena serangan terkuat dari ras naga tuh dihentikan dengan mudah. Makoto dan Sophia saat ini saling adu serangan. Makoto saat ini ngeluarin banyak sihir sebesar jari. Dan saat ini banyak serangan sihir yang mengarah ke arah Sophia. Sophia teleport ke tempat yang agak jauh. Tapi ternyata sihir itu berbalik dan mengikuti ke arah Sophia. Sihir itu seperti rudal yang mengejar targetnya. Terdengar ledakan yang cukup jauh dari lokasi saat ini. Sophia pun kembali ke tempat Makoto dengan dipenuhi banyak kepulan asap. Makoto di sini terkejut karena Sophia tuh punya regenerasi yang cukup hebat. Makoto di sini nyaranin Sophia untuk segera memanggil Mitsurugi supaya mereka tuh bertarung bersama. Sophia bilang kalau Mitsurugi tuh saat ini lagi tertahan sama bawahannya Makoto.
Di sini diketahui juga kalau Sophia tuh telah menyerap kekuatan 4 naga superior. Makanya Sophia tuh bisa menjadi sangat kuat. Alasannya karena punya kekuatan 4 naga superior. Itu artinya sisa 3 naga lagi yang belum diserap kekuatannya sama Sophia. Walaupun punya kekuatan 4 naga superior, saat ini Sophia tuh masih belum bisa menyentuh Makoto. Saat ini, Sophia berubah bentuk ke bentuk naganya. Walaupun gitu, Makoto bilang kalau Sophia pasti nggak bakal bisa ngalahin Nagasin maupun Nagarut. Oh ya, Nagasin di sini maksudnya tuh adalah Tomoe yang dulu. Sophia di sini terkejut karena ternyata Makoto tahu tentang Nagasin dan Nagarut yang sulit dikalahkan. Makoto bilang kalau dia tuh akhir-akhir ini sering makan bersama mereka. Tentunya Sophia tuh menganggapnya sebagai lelucon. Saat ini, tangan Sophia tuh terlihat seperti lumpur hitam dan dia mau menyerang tubuh manusia Makoto. Makoto di sini terus menghentikan serangan Sophia. Io juga saat ini mulai menyerang. Makoto di sini langsung menangkap Io dan dia tuh langsung melempar Io ke langit. Makoto nggak tahu sampai mana Io tuh bakal terbang dan jatuh. Tapi saat ini Makoto yakin kalau Io tuh bakal tetap hidup dan Io pasti bisa bertahan ketika jatuh di suatu tempat. Sophia saat ini masih terus menyerangnya, tapi Makoto di sini balik menyerangnya. Sophia di sini menjerit kesakitan. Di sisi lain, saat ini Rona tuh ketakutan melihat apa yang terjadi. Dia melihat kalau Io yang merupakan jenderal iblis terkuat saat ini bukanlah apa-apa di hadapan Makoto. Kekuatan sihir berbentuk manusia golem yang saat ini dipakai sama Makoto, kekuatan itu benar-benar sangat gila. Rona di sini diam-diam persiapkan sihir yang merupakan kartu truth miliknya. Rona di sini mau menyerang Makoto, tapi ternyata Makoto tahu hal itu. Makoto tegasin kalau Rona melawannya, maka Makoto bakal menghancurkan Rona. Rona saat ini merinding dan dia tuh benar-benar takut sama Makoto. Baru kali ini Rona ngerasain ketakutan yang sangat luar biasa. Rona di sini berpikir untuk segera mundur. Saat ini, Sophia tuh telah memiliki kekuatan 4 naga superior, tapi Sophia juga didesak, dan bahkan Makoto terlihat gak kesulitan dalam menghadapi Sophia. Kekuatan Makoto tuh gak masuk akal dan seperti lelucon. Rona di sini bilang kalau dia tuh bakal memenuhi permintaannya Makoto. Rona dan pasukan iblis bakal segera mundur. Tentunya pasukan iblis juga bakal segera mundur dari Stellaport. Rona di sini bilang Sophia tuh adalah wakil jenderal iblis, tapi dia tuh gak memimpin pasukan apapun, dan dia juga saat ini bergerak sangat bebas. Rona bilang kalau dia tuh gak bisa menghentikan Sophia, jadi dia tuh gak bertanggung jawab atas semua keputusan Sophia selanjutnya. Tapi yang jelas, saat ini para iblis tuh bakal segera mundur. Singkatnya, Rona dan para iblis mundur dan menyerah dalam perang kali ini. Makoto di sini tuh mengobrol sama Sophia. Saat ini, Makoto punya niat untuk membunuh Sophia. Makoto tuh berpikir suatu saat nanti, Sophia pasti bakal mengincar Tomoe yang merupakan Nagasin. Di sini entah kenapa juga tiba-tiba Sophia tuh berbicara tentang Tomoki, dan Sophia juga memuji-muji Tomoki. Di sini Makoto tersenyum. Makoto nggak nyangka, ternyata Sophia tuh terkena efek dari pesona Tomoki. Mendengar itu, Sophia di sini tentunya terlihat sangat marah. Gak mungkin bagi Sophia untuk terkena serangan pesona Tomoki. Makoto bilang, walaupun Sophia menolak pernyataan itu, tapi ketika Sophia memuji dan berbicara banyak tentang Tomoki, hal itu udah sangat jelas bahwa Sophia tuh terkena sama pesonanya Tomoki. Bahkan Makoto di sini yakin, alasan Sophia membiarkan Tomoki hidup, itu semua karena Sophia tuh udah kena sama pesonanya Tomoki. Makoto di sini nawarin kalau dia tuh bakal bebasin Sophia dari pesona Tomoki. Sophia di sini masih nggak mau mengakuinya, dan dia tuh ngeluarin sayap api dan terbang ke atas. Sophia juga di sini bilang bawahan Makoto tuh mustahil untuk ngalahin Mitsurugi. Di sisi lain, Makoto juga menerima banyak pesan dari Shiki. Makoto di sini ngizinin Shiki untuk melakukan apapun yang dia mau. Di sisi lain, saat ini ternyata Ruth lagi nontonin Makoto yang sedang bertarung. Ruth di sini senang karena berkat Sophia, dia tuh akhirnya bisa ngelihat kekuatan Makoto. Dia tuh salut sama kekuatan Makoto yang pakai sihir kebiru-biruan berbentuk seperti golem.
Ruth bilang walaupun dia tuh bisa pakai kekuatan yang sama seperti Makoto, Ruth yakin kalau dia tuh nggak akan bisa bertahan lama seperti Makoto. Paling lama juga cuma bisa 1 menit. Ruth di sini tahu kalau kekuatan Makoto itu merupakan salah satu teknik alkimia, dan teknik itu dinamakan pembentukan batu filsuf. Bagi para alkimia, pembentukan batu filsuf adalah sebuah impian, dan itu merupakan tujuan utama mereka. Ruth di sini berpikir kalau Makoto telah berkembang sangat pesat sejak dia tuh liburan musim panas. Ketika liburan, Ruth tuh nggak bisa mengetahui jejak Makoto, dan kemungkinan saat itu Makoto latihan. Tapi Ruth tuh di sini agak nggak yakin kalau latihan pembentukan batu filsuf bisa dilakuin dalam waktu yang singkat. Ruth saat ini tuh masih terlihat sangat kagum, dan dia tuh menganggap kalau hal yang dilakuin Makoto adalah hal yang gila. Ruth di sini berpikir kekuatan yang ditunjukin sama Makoto itu adalah kekuatan yang memang hanya bisa dilakuin sama Makoto. Jadi orang lain tuh nggak bakal bisa meniru Makoto. Bagi Ruth, mustahil ada orang yang bisa ngelakuin hal gila seperti Makoto. Ruth juga saat ini melihat Sophia sangat kesulitan ketika bertarung melawan Makoto. Ruth di sini ngerasa kasihan sama nasib Sophia. Awalnya Sophia tuh hanyalah petualang hebat biasa aja, tapi ketika bertemu Mitsurugi dan memakan 4 naga superior, hal itu membuat Sophia keluar jalur dari petualang, dan Sophia tuh harus menghadapi nasib yang sangat berat. Kalau Sophia petualang hebat yang biasa, maka Sophia tuh nggak harus menderita sampai-sampai harus bertarung melawan Makoto. Ruth di sini masih terus kagum sama kekuatannya Makoto, dan bahkan dia tuh sekarang mikirin nama dari jurus Makoto. Gak lama, saat ini juga Ruth melihat ke arah langit di tempat Makoto. Di sana tuh terlihat ada banyak cahaya merah yang ditembakkan ke arah Makoto. Api-api itu ditembakkan ke tempat Makoto. Ruth di sini tahu kemampuan teknik itu penuh dengan konsentrasi yang tinggi. Ruth di sini tuh hanya gemetaran, dan dia tuh sangat menikmati pertarungan-pertarungan yang terjadi saat ini. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.